Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darmayanti dengan NIM 2412206442. Kelas C, Program Studi Sistem Informasi. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang alat dan teknik pengembangan sistem. Nah, di video kali ini saya akan membahas grafisnya Jackson's diagram. Nah, Jackson's diagram adalah teknik pengembangan sistem yang menggunakan diagram untuk menggambarkan struktur data dan proses dalam sistem informasi. Metode ini dikembangkan oleh Michael Jackson dan fokus pada pemahaman dan pemodelan aliran data dan transformasi data dalam sistem. Nah, ciri-ciri utama Jackson's diagram yaitu Jackson's diagram menggunakan diagram pohon untuk merepresentasikan struktur data input dan output sistem. Setiap cabang pada pohon mewakili elemen data dan struktur pohon menunjukkan hierarki data. Nah, selain itu, diagram juga menggambarkan struktur proses yang dibutuhkan untuk mengubah data input menjadi output, menunjukkan urutan langkah-langkah pemrosesan data. Prinsip utama Jackson's diagram adalah kesesuaian antara struktur data dan struktur proses, memastikan desain sistem yang efisien dan baik. Nah, keuntungan dari Jackson's diagram ini representasi visual jelas, kemudian desain terstruktur dan modular sesuai dengan aliran data. Nah, kemudian adapun keterbatasannya yaitu kompleks untuk sistem besar, fokus utamanya pada struktur data. Nah, di sini saya menampilkan contoh grafik diagram Jackson's diagram. Nah, diagram ini adalah representasi hierarkis dari algoritma pengkodean panjang Darret atau Run-Lake encoding. Ini menunjukkan bagaimana proses pengkodean diurai menjadi subproses yang lebih kecil. Mari kita uraikan. Nah, proses utamanya itu encoded Run-Lake cheese. Ini adalah proses utama yang menghasilkan output berupa kode panjang Darret. Nah, encoded Run-Lake cheese atau proses rekursif ini adalah proses inti yang diulang, diindikasikan oleh simbol bintang untuk setiap deret data yang akan dikodekan. Nah, proses dalam encoded Run-Lake yaitu count fish byte. Proses ini menghitung byte pertama pada deret. Kemudian ada count remaining byte, yaitu proses ini menghitung jumlah byte yang tersisa setelah byte pertama. Ini juga rekursif atau diindikasikan oleh simbol bintang pada count remaining byte. Nah, artinya proses ini akan mengulang dirinya sendiri hingga tidak ada byte yang tersisa. Nah, kemudian ada output byte, yaitu proses ini mengeluarkan byte yang telah dihitung. Kemudian yang terakhir ada output count, yaitu proses ini mengeluarkan jumlah byte yang telah dihitung. Nah, alur kerjanya yaitu algoritma bekerja dengan cara mengidentifikasi deret byte yang berurutan. Untuk setiap deret byte pertama dan jumlah byte pada deret tersebut disimpan. Kemudian proses count remaining byte secara rekursif menghitung byte-byte yang sama berurutan. Nah,
Hasilnya kemudian dikeluarkan sebagai pasangan bait jumlah. Nah, proses ini diulang untuk setiap deret hingga seluruh data proses. Contoh sederhananya yaitu misalnya kita punya data AAA, BBB, CC. Algoritma akan menghasilkan kode A3, B3, dan C2. Nah, kesimpulannya yaitu diagram ini menunjukkan penguraian yang sistematis dari algoritma pengkodean. Panjang deret menjadi subproses yang lebih sederhana. Struktur hierarki ini memudahkan pemahaman dan implementasi algoritma. Simbol bintang menunjukkan sifat rekursif dari proses tersebut. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.